Keberadaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif, terbit rencana perangin-angin, terus menyita perhatian publik. Polisi masih berupaya mendalami apa kegunaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati nonaktif ini. Benarkah merupakan sarana rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika seperti yang disampaikan keluarga terbit rencana perangin-angin? Atau kerangkeng ini menjadi arena perbudakan modern sebagaimana dituduhkan para aktivis pegiat kemanusiaan? Penemuan kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif ini bermula saat polisi membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah terbit rencana perangin-angin yang menjadi tersangka korupsi. Selain kerangkeng manusia, di tanah ini juga ada rumah megah Bupati Langkat nonaktif. Di bagian belakang terhampar luas perkebunan kelapa sawit milik keluarga. Atas dasar inilah awalnya banyak orang berspekulasi bahwa kerangkeng yang ada di tanah tersebut diperuntukkan bagi pekerja sawit di lahan milik Bupati Langkat nonaktif. Namun, benarkah demikian? Untuk menemukan jawaban, tim Fakta bergerak menyambangi kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Saat ini saya sudah berada di dalam pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin yang menurut informasi yang beredar ada 2 kerangkeng manusia atau jeruji besi di dalam pekarangan rumah dari Bupati Langkat nonaktif. Kita akan coba temukan faktanya seperti apa. Inilah rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Bangunan berarsitektur modern ini tampak sangat megah, sekaligus kontras jika dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Lahan milik Bupati Langkat nonaktif ini sangat luas. Wilayah rumah ini masih terhubung dengan kebun kelapa sawit milik keluarga terbit rencana perangin-angin. Dari bagian belakang rumah mewah ini, bangunan kerangkeng manusia itu, tim Fakta terus mendekati bangunan itu untuk bisa menggali lebih dalam tentang kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kalau melihat dari sisi atas, tepat di ujung sana ini ada garis polisi yang terbentang. Ini artinya proses penyelidikan masih berlangsung. Itu merupakan lokasi atau tempat kerangkeng manusia yang ada di pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif. Kita akan coba langsung menuju ke bawah. Beginilah kondisi kerangkeng manusia yang menghebohkan itu. Kondisinya tak terurus. Berdasarkan informasi yang terhimpun, kerangkeng yang terdiri dari 3 ruang sel mirip tahanan ini berukuran 6 x 6 meter persegi. Ruang-ruang sempit ini pernah dihuni hingga 30 orang. Umumnya para penghuni adalah para pecandu narkotika yang meminta untuk disembuhkan. Nah, tempat saya berdiri saat ini, di samping kanan kiri saya, ini merupakan pohon sawit yang lokasinya juga masih ada di dalam pekarangan rumah milik dari Bupati Langkat nonaktif. Nah, itu tepat di depan sana. Ini merupakan jeruji besi atau kerangkeng manusia yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Nah, yang ada di belakang saya saat ini merupakan 2 jeruji besi atau 2 kerangkeng manusia dalam tanda kutip yang ada di pekarangan rumah pribadi milik dari Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Kalau bisa saya gambarkan, ini saya katakan kemungkinan ini adalah dapur. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sana ada rak-rak piring, kemudian juga ada peralatan dapur lain seperti panci dan lain sebagainya. Ada kulkas. Kemudian kalau kita bergeser ke bagian sini, yang di sebelah kanan, tepat di depannya tertuliskan pengumuman waktu bertamu hari Minggu dan hari besar. Kemudian juga ada beberapa tikar yang terdapat di depan jeruji besi ini. Kemudian di dalamnya, kalau saya melihat dari luar, ini hanya terlihat ada 2 seperti dipan ya, 2 dipan atau tempat tidur. Tapi alasnya ini seperti kayu kalau saya lihat dari luar. Kemudian juga ada bantal, guling, selimut, beberapa perlengkapan tidur lainnya, ada beberapa box,
masih ada juga ya seperti sarung, perlengkapan makan, banyak sekali masih lengkap di sana. Kalau saya melihat dari luar ada dispenser juga. Kalau kita bergeser lagi, ini tepat di sebelahnya. Jadi ada dua ya, satu yang di sini, satu lagi yang di sini. Hampir sama. Kurang lebih ukurannya kalau saya bisa gambarkan sekitar 6 kali 6 meter persegi ya pemirsa ya. Kita akan coba. Nah ini di bagian depan ini juga masih banyak sekali ya, ada pakaian, kemudian juga beberapa perlengkapan mandi lainnya. Ini informasi yang kami dapatkan dari dua kerangkeng manusia dalam tanda kutip. Sudah bersama saya saat ini ada juru bicara Bupati Langkat Nonaktif, Bang Mangapul Silalahi. Apa kabar Bang? Baik, sehat? Baik, sehat. Sehat ya Bang ya? Sehat. Oke Bang, langsung saja, ini berarti betul ya Bang ya? Merupakan bagian dari pekarangan rumah Bupati Langkat Nonaktif? Iya, ada rumah pribadi, ada tempat yang disebut tempat panti ini, terus Ini? kemudian areal perkebunan. Kalau perkebunan ini milik ibunya, tapi ini satu area kurang lebih ada 2 hektar. 2 hektar total semuanya Total ini? semua. Luasnya ya Bang luasnya, ya? luasnya. Oke, Bang kita boleh Bang ke sana Bang? Oke. Ini sudah di garis polisi ya Bang iya, ya? sudah di polis lain. Artinya proses penyelidikan Sedang berjalan. sampai Betul, saat ini betul. pemirsa. Nah ini sejak kapan Bang polis lain ada di sini? Sepanjang yang kami tahu ini 4 atau 5 hari berselang pasca tertangkap kejadian kemarin tanggal 14. Tanggal 14. Enggak, kan kejadian tanggal 18 Oke. kan. Tanggal 18, kemudian dalam penelusuran KPK menemukan di tempat. Setelah itu informasinya Kapolda datang dan beberapa orang. Kemudian terakhir 2 hari sebelum saya meninggalkan tempat ini sudah ada. Nah, jadi ini adalah 2 jeruji besi. Saya bisa bilang jeruji besi ya Bang ya? Karena Iya, mirip sekali iya, Bang iya, dengan betul. tempat tahanan ini, betul ya? Betul. Ini Betul. sebentar Bang, saya ingin tanya dulu. Kenapa ada jeruji besi ini Bang? Secara pemikiran sih mungkin saja ya disamakan dengan tempat semacam sel, karena ini kan yang ditempatkan di sini kan orang yang menyalahgunakan narkoba. Jadi kalau boleh saya sampaikan dari informasi, tempat ini keberadaannya sudah sejak 10 tahun yang lalu. Pada perjalanannya apakah hanya untuk penyalahgunaan narkotika saja atau hal yang lain ya Bang? Seiring perjalanannya, ada beberapa orang tua yang resah karena anak-anaknya menggunakan narkoba, mengajukan agar ditempatkan di tempat sini. Di sini ada berapa orang sih Bang yang kemudian tinggal di sini? Terakhir itu dari terakhir itu sekitar 40-an, tapi sebelumnya sudah banyak. Dari rentang waktu 10 tahun ini sudah banyak. Nah itu kalau 40 orang berarti gimana itu satu tempat? Penuh lah ya. Ya bisa dibayangkan itu sangat penuh ya Bang ya? Betul. Mereka ini kegiatannya ngapain aja Bang di sini? Pagi olahraga, makan sarapan, udah bekerja di kebun. Bekerja di kebun? Bekerja di kebun. Di mana Bang? Di sini belakang Di sini? sini, iya di sini seputaran ini. Jadi di sini tidak berbayar sama sekali?
Sama sekali gratis. Nggak ada berbayar. Makan, minum. Makan disiapkan dari sini. Kehidupan sehari-harinya Kehidupan ditanggung sehari, semuanya? iya. Normal. Saya mau sampaikan satu hal begini. Dia menyatakan perang terhadap narkotika. Dia nggak mau generasi Langkat ini jadi korban pengguna penyalahgunaan narkotika. Oke, ada penyuluhan terkait dengan narkotika dan lain sebagainya tidak Bang di sini? Ada penyuluhan terkait dengan narkotika dan lain sebagainya tidak Bang di sini? Sepertinya ada. Sepertinya ada. Sepertinya. Ada juga pemeriksaan kesehatan. Sejak tahun 2012 Bang, sampai kasus ini terungkap, sebelumnya sempat tidak sih ada pihak-pihak tertentu yang datang ke sini, berkunjung, melihat sebelumnya ini tempat apa sih? Ini menjadi menarik. Sebenarnya keberadaan tempat ini terhadap katakanlah pihak yang seperti Mbak bilang tadi, ini sudah menjadi rahasia umum. Ya makanya saya bilang tadi, kalaupun dianggap umum dan ini tidak benar, ya instansi yang berwenang untuk itu juga harus melakukan teguran harusnya. Kenapa dibiarkan? Nah, bagaimana untuk pemberitaan di luar sana yang mengatakan bahwa ada warga binaan yang sempat tinggal di sini, kemudian dinyatakan meninggal dunia di sini, kemudian ada beberapa hal yang harus diklarifikasi, Bang. Pertama, kalau soal ada yang korban jiwa, saya sampaikan kami tidak mengetahui itu persis. Ya, karena artinya gini, saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari itu karena kita juga diminta juga kan baru juga. Itu pertama. Yang kedua, apakah terjadi proses meninggalnya ini karena kekerasan atau yang lain juga kita kan belum tahu. Bahkan simpang siur kan sinyalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal perlakuan yang tidak baik bisa-bisa saja terjadi. Tapi yang mau saya mau garis bawahin bahwa dibilang tidak dikasih makan itu salah. Kunjungan kesehatannya pun ada. Kemudian dipekerjakan dengan yang katakan tidak mendapat tubuh ada kejam. Bahkan banyak yang berhasil sembuh, yang kemudian kembali ke masyarakat dan informasinya berhasil. Banyak informasi yang beredar soal adanya kerangkeng yang dimiliki oleh Bupati nonaktif Langkat ini. Mulai dari kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng hingga adanya korban jiwa. Tim Fakta mencoba mencari tahu hal tersebut. Suparlan adalah orang yang pernah menghuni kerangkeng ini. Kepada tim Fakta, dirinya membantah semua kabar tersebut. Pak Suparlan, saya ingin tahu, Pak Suparlan ini betul penjaga di jeruji besi ini, Pak? Sebetulnya kalau dibilang penjaga, iya, karena saya juga kan kalau di sini ini yang udah pernah di dalam yang dipekerjakan lagi untuk jaga. Oh, jadi Bapak sempat juga ada di sini? Oh, berapa lama Pak waktu itu di saya dalam? 4 bulan 20 hari. 4 bulan 20 hari? Iya. Kita boleh Pak berkeliling Pak Iya, ke lokasi ini Pak? Saya ingin tahu begini Pak, kita boleh Pak jelasin dulu ini apa sih Pak? Ini adalah dapur umum kemarin itu. Terus kalau kita melihat ke sini? Ini ruangan 2. Ruangan 2? Nah, ini ruangan 2. Oh, di sebelahnya ruangan 1? Di sana ruangan 1. Oke, kita ke ruangan 2 dulu Pak. Iya. Saya ingin tahu, satu ruangan ini diisi oleh berapa orang Pak? Itu maksimal itu 25. Jadi kemarin tuh 25? Iya. Maksimal Cukup Pak emang Pak? Cukup karena tidurnya itu atas bawah. Itu nanti kalau dia pagi kayak gini, itu digulung semua karpet sama tikarnya. Oke, tapi itu kayu kan Pak yang coklat yang itu? Ini kayu. Oke, itu kayu, kemudian dilapis dengan karpet. Karpetnya setebal apa memang Pak? Iya, karpet macam mana karpet kita di rumah. Kemarin pun udah dibawa sama pihak kepolisian. Kita lihat yang bagian sana ya Pak ya. Iya. Ruang 1 di sini. Karena mereka yang ada di ruangan 2 itu apa Pak? Memang sudah dinyatakan sembuh atau bagaimana? Kok kita jadi kembali? Kalau kita di sini penilaiannya kan secara manual dan kekeluargaan aja. Jadi ya kita menilai interaksi sama kita itu, mereka itu udah bisa komunikasi dengan bagus, tingkah lakunya pun udah bagus, makanya dari ruang 1 ini kita pindahkan mereka ke ruang 2. Yang menilai itu Bapak sendiri? Iya, ada beberapa orang kita di sini yang membantu kegiatan ini. Jadi kita lihat kalau memang rasa dia bisa beradaptasi dengan kita dan bisa kita arahkan, makanya kita pindahkan ke sana. Oke, yang menilai siapa saja Pak kalau boleh tahu Pak? Ya pembinanya semua. Sholatnya di mana Pak? Sholat di dalam. Sholat di dalam. Iya.
Sholat Jumat juga di sini? Kita sholat Jumat nggak pernah kita laksanakan untuk orang ini karena kita takut gini, karena kita takutnya nanti mereka belum terbebas lari nanti. Oh, jadi hanya sholat biasa saja, Iya, sholat setiap biasa, harinya iya. saja, kecuali sholat Jumat mereka tidak pernah. Iya. Dengan alasan tadi khawatir kalau nanti kabur. Gitu ya. Ada penyuluhan soal narkotika dan lain sebagainya juga nggak sih, Pak? Kalau untuk masalah itu dari kami aja semua. Kalau untuk penyuluhan secara dari pemerintah, dari BNN sendiri, itu saya rasa nggak ada. Tapi kalau misalnya keluarga mau berjenguk ke sini, bisa? Iya, itu sangat bisa. Oh, bisa. Karena tadi saya sempat lihat sih ada tulisan hanya hari Minggu dan hari besar saja yang dibolehkan menjenguk ya, Pak ya? Iya, kalau untuk hari biasa kita enggak. Nah, hari Minggu itu mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore. Pak, terus ini, saya ingin konfirmasi juga. Di sini tertuliskan ada surat pernyataan, Pak. Ini betul, Pak? Maksudnya? Ya. Ini surat pernyataan. Dari pembina, dan yang kedua disebutkan apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap anak saya selama di dalam masa pembinaan seperti sakit atau meninggal dunia, maka kami dari pihak keluarga tidak akan menuntut kepada pihak pembinaan dari segi apapun. Betul ya? Jadi ini surat pernyataan yang ditulis oleh keluarga. Iya, sebelum ke sini. Sebelum ke sini. Makanya surat ini itu udah ada dulu baru diantar kemari. Tidak semua cerita mantan penghuni kerangkeng mantan bupati nonaktif bernada sama. Salah satu mantan penghuni kerangkeng mengisahkan situasi yang berbeda. Bahkan menurut informasi ini, tidak ada penyuluhan soal bahaya narkotika selama dirinya menjadi penghuni sel. Kami pun mencoba menemui orang yang pernah mendiami kerangkeng besi di sekitar lahan sawit milik terbit rencana perangin-angin. Tak mudah untuk menemui sang korban. Kami pun harus menemui dirinya pada malam hari demi keamanan dirinya. Ya, saat ini saya akan mencoba untuk menemui salah satu pihak yang sempat menjadi warga binaan dalam tanda kutip untuk mengetahui seperti apa sebetulnya kisah dan juga cerita selama yang bersangkutan ini tinggal di dalam penjara yang ada di dalam rumah pribadi milik dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Kita akan coba tunggu faktanya. Tidak hanya itu, tempat bertemu sang korban pun sengaja kami rahasiakan. Kepada kami, Suprapto bukan nama sebenarnya, menceritakan kisah pilunya selama berada di dalam jeruji besi. Sudah bersama saya saat ini Bang Suprapto. Iya, saya harus menyamarkan nama yang bersangkutan untuk kenyamanan dari narasumber saya malam hari ini. Jadi Bang Suprapto ini, pemirsa, merupakan salah satu warga binaan dalam tanda kutip yang sempat tinggal di dalam penjara yang ada di rumah dari Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Bang Suprapto, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Bang Suprapto ini sempat tinggal di penjara milik Bupati Langkat nonaktif. Betul itu? Saya masuk tanggal 6 bulan 6 itu yang masuk pertama, Bu. Oke. Nah, Bang, ini kan Bang Suprapto sudah 2 kali masuk sana ya? Iya, Bu. Untuk yang pertama itu yang di tahun 2021 di bulan Juni ya? Iya, Bu. Itu kasus apa ya Bang ya, kok boleh tahu? Kalau itu kasus narkoba, Bu. Oh, yang pertama itu kasus narkoba. Iya, Bu. Ketika ada di tempat itu, di jeruji besi ya Bang ya, Bang Suprapto sempat tidak mendapatkan penyuluhan soal narkotika misalnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada sama sekali? Tidak ada, Bu. Pemeriksaan kesehatan? Itu belum tentu, sama sekali 2 minggu pun belum tentu datang ke situ, Bu. Itu dicek urinnya dulu nggak? Tidak, Bu. Loh, tidak? Tidak sama sekali. Oke. Nah, setelah itu berhasil keluar itu gimana akhirnya? Memang karena diperbolehkan keluar dari pihak sana atau gimana? Tidak, Bu.
Karena saya itu dari tahun 2021 itu Bu, saya hanya melarikan diri Bu. Oke. Nah, masih ingat nggak Bang, pertama kali masuk ke sana tuh prosesnya gimana? Kalau awal masuk dari pertama Bu, saya itu yang pertama itu habis saya dipukul juga itu Bu. Sama yang kalapas itu Bu. Berapa kali Anda mengalami hal seperti itu? Kalau itu ya kalau dibilang saya dipukuli ada 10 kali di dalam kereng itu. Itu kemudian itu dia tunggu setelah 2 minggu, kalau udah sembuh dalam kerangkeng itu Bu, baru bisa kerja Bu. Jadi yang Anda alami ketika di sana bagaimana? Maksudnya ketika Anda juga bekerja di sana? Saya bekerja di situ Bu. Sebagai? Pertama saya melakukan itu mekan MTC namanya Bu, maintenance tenaga kerja gitu Bu, bagian ngelas Bu. Oke, itu apa di perusahaan, kan di sana kan kalau tidak salah ada perusahaan sawit begitu ya? Iya Bu, Di situ? iya Bu. Perusahaan namanya PT DRP Bu. Oke. Terus berapa lama bekerja di sana? Saya bekerja di situ hanya bersekitar ada 9 bulan gitu Bu. Itu dalam digaji, hal yang dalam digaji itu tidak ada Bu. Hanya diperbudak cuma di situ kerja Bu. Oke. Dan itu jam kerja itu kalau kita urutin misalnya seminggu ya, berapa kali melakukan pekerjaan seperti itu? Ya kalau itu setiap hari Bu, nggak ada liburnya Bu. Setiap hari? Senin sampai Minggu? Iya Bu, Oke, tapi jamnya sama juga atau beda-beda? beda Bu. Beda-beda. Iya Bu. Oke, tapi paling malam atau paling lama tuh pernah dari setengah 7 pagi sampai besoknya setengah 6 pagi. Ya kadang saya alami pulang jam 12, nggak menentu saya pulang kerja gitu Bu. Selain itu apa lagi yang Anda alami ketika ada di sana? Saya itu ya dipukul oleh yang jaga itu Bu, yang dari shift dia yang jaga itu Bu. Saya ditidurin suruh buka celana dan saya ditidurkan di tidur pokok jelatang Bu, warna hijau yang bagian luka di badan saya Bu. Apalagi terus? Habis itu saya ditunjang gitu Bu oleh yang jaga itu Bu, disepak gitu Bu dada saya Bu. Habis itu kemudian ini saya pun diapain Bu, pakai apa gitu Bu, pakai ujung sapu itu patah Bu. Yang kedua kalinya saya itu 2 kali saya ditunjang, dan sekali itu dia ambil lateng dibakar dengan alat kelamin saya Bu. Kekerasan yang didapatkan Suprapto tidak berhenti pada cambukan di badannya. Namun ia pun mendapatkan tindak kekerasan yang dianggapnya sudah melampaui batas. Tak berhenti sampai di situ. Tindak kekerasan yang dialami Suprapto membuat dirinya mengambil keputusan untuk melarikan diri. Tampaknya usaha tersebut hanya sia-sia belaka. Suprapto pun kembali ditangkap oleh orang-orang yang menjaga kerangkeng tersebut. Kisah pilu penangkapan Suprapto pun kembali diceritakan kepada tim Fakta. Bang, tadi setelah dijemput lagi sama petugas, terus Abang ngalamin apa lagi Bang? Luka Bu, diantam saya Bu, ditarik baju saya Bu. Habis itu saya dipegang Bu, saya udah melawan gitu Bu, nggak sempat melarikan diri gitu Bu. Oke. Nah setelah itu berhasil tuh masuk ke mobil. Iya Bu. Terus dibawa kemana? Dibawa ke rumah bupati Bu. Ke penjara itu lagi. Oke, setelah sampai sana apa yang Anda alami? Sampai di sana juga saya diselang juga Bu, sekali Bu. Habis itu sudah. Diselang? Ya Bu. Selang apa Pak? Selang dorsemir gitu Bu. Selang dorsemir itu diapakan ke Anda? Dipukul, dilibas ke badan Bu. Dilibas ke badan? Siapa yang melakukan itu? Orang situ Bu. Saya tidak tahu namanya gitu. Udah setengah mati saya Bu. Oke, terus itu juga terjadi ke semuanya? Iya Bu. Oke, alasan Anda dipukul itu apa? Karena saya melarikan diri kemarin Bu. Bang, tadi Anda sempat menyebutkan ya, sempat berusaha untuk kabur waktu itu. Nah, itu setelah sampai ke rumah keluarga Bang Suprapto, terus gimana ceritanya? Kau kenapa kok bisa lari, kata mama. Saya tidak sanggup Mak, saya bilang gitu Bu. Anda ceritakan semua ke orang tua waktu itu ya? Apa yang Anda sampaikan ke orang tua Bang? Nggak sanggupnya kenapa?
Karena saya dipukul di situ, Mak. Karena saya tidak sanggup karena dipukuli, Mak. Dengan hasil kerja saya ini nggak sesuai, Mak. Karena saya dipukul itu, saya tidak melakukan kesalahan. Saya sudah kerja, bisa juga saya kena, Bu, gitu, Bu. Ada orang lari, senior saya yang kena, Bu, gitu, Bu. Terus apa respon orang tua Bang Suprapto waktu itu? Sedih dia, Bu. Nangis dia ngelihat badan saya, Bu. Pendapat yang sama juga disampaikan penghuni lainnya. Sebut saja Parman, nama samaran. Menurutnya hidup dalam kerangkeng sangat berat. Selain mendapatkan penyiksaan fisik, tekanan mental dari sesama penghuni juga sangat luar biasa. Itu sebabnya Parman memilih kabur meski baru 8 hari berada dalam kerangkeng tersebut. Bang Parman, saya ingin tanya dulu pertama kali, Bang Parman ini betul pernah menjadi warga binaan dalam tanda kutip yang tinggal di Jeruji Besi di rumah Bupati Langkat Nonaktif. Betul itu, Bang? Iya, Bang. Betul. Betul. Berapa lama tinggal di sana? Saya bisa 8 hari, terus kemudian saya lari, Kak. Kenapa kabur? Ya, saya lihat sering senior-senior saya mempuli apa kayak gitu ya. Kapan nanti saya nggak dipukuli kayak gitu? Saya kan takut gitu, Bu. Ya saya ya lari lah. Tapi Bang Parman pernah tidak mendapatkan pemukulan, penyiksaan? Pernah? Pernah. Iya. Kapan itu tepatnya? Pas hari ketiga. Hari ketiga masuk di Iya. sana. Iya. Itu gimana ceritanya? Iya. Dipukuli dada saya, dipukuli semua gitu. Kenapa kok dipukuli? Ya. Saya pun bingung. Ibaratnya ya di dalam itu gimana kita bilang. Saya pun nggak tahu, asik-asik dipukuli, malah kawan-kawan saya pun dipukuli. Memang rehab apa cemana di sini nih, saya pikir kayak gitu. Makanya pun saya pun bingung. Selama 8 hari sebelum pada akhirnya kabur tuh sudah berapa kali mengalami hal seperti itu? Sering juga, cuman nggak parah kali gitu lah. Kalau kena tumbuh apa kayak gitu udah biasa lah, Kak. Nah itu gimana tuh ceritanya pada akhirnya bisa kabur? Saya kan dipekerjakan untuk ngambil nasi lembu. Saat itu ya pas pula di pinggir pasar gitu. Makanya ya ada kesempatan untuk lari, ya saya lari terus. Saya stop mobil. Oke, terus? Saya stop mobil, kemudian saya naik ya, terus saya pergi terus gitu. Langsung tancap gas itu ya, Iya, supir iya. angkotnya ya? Iya. Terus habis itu ditanya dong mau kemana nih? Iya mau kemana nih? Udah terus saja saya bilang. Padahal saya nggak ada bawa uang loh, entah kemana ya nanti ongkos saya pun ini, saya pun nggak tahu pikir. Rupanya ya yang supir angkotnya pun udah ngerti bahwasannya ya ini pasti orang rehab ini, dia pikir. Bang tunggu bang ya, ongkosnya biar saya minta di saudara saya di situ. Nggak usah dia bilang. Angkotnya pun pergi terus. Waktu pertama kali masuk itu ada tanda tangan kayak surat pernyataan gitu? Saya kemarin itu belum siap suratnya katanya, tapi kudengar dari kawan-kawan ada suratnya, udah ada katanya. Tapi kalau Bang Parman tidak pernah tanda tangan surat itu? Iya belum pernah. Keluarga juga tidak pernah? Iya. Saya pengen Bang Parman cerita, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain aja aktivitasnya Bang? Kami bangun itu entah jam 6. Semua situ satu kereng apa ini kan. Semua lah. Habis itu ya makan sarapan. Habis itu ya masing-masing kegiatan masing-masing gitu. Kalau Bang Parman kegiatannya ngapain? Ngarit nasi lembu kemarin itu. Itu dari jam berapa? Dari pagi. Jam? Dari jam 7 lah. Jam setengah 8 lah. Oh jam 7 setengah 8 pagi. Sampai jam? Sampai jam sore, jam 5 lah, jam 5 lewat gitu. Sampai jam 5 balik. Habis itu mandi, siap mandi, kereng lagi gitu. Dikereng lagi sampai pagi lagi besok gitu. Terima kasih banyak Bang Parman. Ya, terima kasih Bu. Semoga sehat selalu. Iya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Sementara itu, jajaran kepolisian daerah Sumatera Utara masih terus mendalami keberadaan kerangkeng manusia tersebut.
Polisi sejauh ini telah memeriksa lebih dari 30 saksi untuk memastikan adanya praktek perbudakan modern seperti yang selama ini disangkakan masyarakat luas. Jadi kita sepakat bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun dari Polda Sumatera Utara itu ada kesamaan data dan fakta terkait dengan apa yang terjadi di dalam kerangkeng tersebut. Yang pertama bahwa betul ada dugaan terjadinya penganiayaan ataupun adanya korban yang meninggal dunia, dugaannya berasal dari orang-orang yang menjadi kita sebut sebagai warga binaan, yang mereka sebut sebagai warga binaan yang ada di dalam kerangkeng tersebut. Kapan periode waktu meninggal itu yang sedang kita dalami. Berapa jumlah dari dugaan orang yang meninggal itu lebih dari 1 orang. Oke, Pak, tapi kan selama ini pihak kepolisian kemarin juga sempat mengatakan ya bahwa jeruji besi yang ada di dalam rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin ini diduga digunakan sebagai tempat untuk rehabilitasi narkotika. Nah, ini perkembangannya seperti apa, betul kan demikian? Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi yang diberikan kepada kita bahwa mereka mengatakan itu sebagai sebuah tempat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Itu keterangan yang mereka berikan terkait dengan layak atau tidaknya itu dari sisi kelayakan tentu masyarakat bisa menilainya. Kemudian di tempat tersebut bahwa ada pola pembinaan yang memang mereka lakukan. Apa itu pola pembinaannya yang mereka lakukan? Tahapan yang pertama misalkan bagi pecandu narkoba yang masuk ke situ, 1 bulan pertama mereka tidak mendapatkan apapun. Artinya betul-betul posisinya ada di dalam kerangkeng. Kemudian ada tahapan berikutnya, bulan kedua, bulan ketiga mereka diberikan pelatihan lah ya, semacam pelatihan. Ini berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para pengawas yang ada di situ ya, petugas yang ada di situ. Nanti baru setelah 3 bulan atau 4 bulan mereka diberikan pelatihan untuk bekerja. Ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Bupati ini. Baru nanti setelah tahapan itu dirasakan mereka sembuh dari ketergantungan narkoba, orang tuanya bisa mengambil atau mereka bekerja di perusahaan itu dengan mendapatkan upah. Itu yang keterangan yang selama ini sudah kami dapatkan dari beberapa saksi, warga, dan juga orang-orang yang pernah ada di dalam kerangkeng tersebut. Pak Kabid, tapi apakah kegiatan yang ada di dalamnya itu memang mengarah ke kegiatan rehabilitasi? Artinya ada penyuluhan terkait dengan narkotika, pengecekan kesehatan, tes urin, dan lain sebagainya. Itu ada tidak sih Pak di dalam perkembangan penyelidikan pihak kepolisian? Jadi dari pemeriksaan petugas yang ada di situ terkait dengan tes urin, mereka menginformasikan ke kita setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali itu dilakukan tes urin. Kemudian terkait dengan pemeriksaan itu ada petugas kesehatan dari puskesmas yang juga berkunjung untuk melakukan pemeriksaan. Oke, Pak Kabid, ini kan sudah cukup lama ya Pak ya, kalau saya hitung berarti dari tahun 2012 berarti ya 10 tahun lah ya, 10 tahun keberadaan jeruji besi di rumah Bupati Langkat nonaktif tersebut. Nah, di rentang waktu 10 tahun sempat ada pihak-pihak terkait juga yang datang ke sana, tapi kemudian kasus ini baru terungkap di tahun ini. Nah, ini apa yang bisa dijelaskan oleh Pak Kabid mengenai hal ini? Ya betul, jadi peristiwa ini atau kasus ini mulai terungkap itu sejak yang tadi saya sampaikan adanya OTT KPK terhadap Bupati. Dari peristiwa itulah sebenarnya Polda Sumatera Utara itu sudah melakukan penyelidikan. Jadi
jauh sebelum masuk ke teman-teman dari Komnas HAM, Polda Sumatera ini sudah melakukan upaya penyelidikan. Hanya memang upaya penyelidikan kita belum sampai dengan menyentuh ke keberadaan kerangkeng tersebut. Nah, baru setelah itu kita dalami, makanya tadi saya sampaikan hasil penyelidikan antara Komnas HAM kemudian dengan Polda ada kesamaan, tetapi kita memiliki data yang berbeda. Ada beberapa yang dugaan kita korban di situ lebih dari satu. Nah, itulah rangkaian penyelidikan yang dilakukan semenjak ada peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Langkat. Jadi kita melakukan itu. Nah, kemudian progresnya setelah rilis bersama antara Bapak Kapolda dengan Komnas HAM 19 hari ke depan sampai dengan saat ini, saat ini itu sudah beberapa atau puluhan saksi yang sudah kita minta keterangan. Kita juga sudah mengarah kepada temuan terkait dengan kuburan atau makam dari dugaan orang yang sebelumnya tewas atau meninggal dunia di tempat tersebut. Kita juga sudah mengamankan beberapa barang bukti, polis lain sudah kita lakukan. Jadi progres itu sebenarnya 18 hari cukup signifikan. Hanya memang kita tidak ingin terburu-buru selalu menyampaikan hal ini kepada publik. Jadi kita juga mohon teman-teman media untuk mendukung kita, kemudian kesabaran dari teman-teman media juga sangat dibutuhkan oleh kita supaya prosesnya, langkah-langkah kita yang dilakukan itu tepat, kemudian progresnya pun juga signifikan. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu. Nah, ada berbagai macam fakta yang kami temui di lapangan. Ada dua narasi yang kemudian muncul kalau kita bicara mengenai keberadaan dari jeruji besi di rumah pribadi milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Pihak kepolisian mengatakan bahwa ada dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun pihak dari juru bicara keluarga Bupati Langkat nonaktif mengatakan bahwa tidak ada unsur penganiayaan dan lokasi tersebut memang digunakan untuk tempat rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Tapi terlepas dari apapun itu, pemirsa, lokasi atau tempat rehabilitasi narkotika sesuai dengan aturan yang berlaku memang harus memiliki izin untuk menjamin bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Tapi bagaimana kemudian kasus ini sesungguhnya, faktanya bagaimana? Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan penyelidikan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV.